Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channelnya Bu Evi. Pada kesempatan yang lalu kita sudah selesai mempelajari tema 3. Sekarang kita memasuki tema 4, yakni kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah pada pembelajaran pertama. Selamat mengikuti. Coba perhatikan gambar berikut ini. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Bagaimana menurut kalian? Di sini kita akan mempelajari tentang saran dan penyelesaian masalah, bilangan sebagai jumlah dari dua bilangan, serta kewajiban dan hak di rumah, pola irama, nilai nada, serta kuat lemah ketukan. Yang semangat ya! Coba perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, dapatkah kamu membuat pertanyaan? Untuk membuat pertanyaan, gunakan kata tanya pada awal kalimat. Apa sajakah kata tanya itu? Kata tanya itu antara lain apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, mengapa ayah dan ibu begitu perhatian kepada Siti? Bagaimana kira-kira perasaan Siti? Bagaimana jika orang tua Siti tidak perhatian kepadanya? Cobalah untuk membuat pertanyaan yang lain agar kemampuan kalian semakin terasah dalam bertanya dan menjawab pertanyaan. Mari kita simak berikut ini. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, dari teks tersebut, temukan kalimat saran ya. Tahukah kalian apa kalimat saran itu? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi nasihat. Sudahkah kalian temukan kalimat sarannya? Yuk, kita cari bersama-sama ya. Kalimat saran yang ditemukan seperti ini.
Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Laksanakanlah kewajibanmu. Dari kalimat-kalimat saran tersebut, dapatkah kamu temukan kata-kata yang biasa digunakan dalam kalimat saran? Kata-kata yang biasa digunakan dalam kalimat saran adalah seharusnya dan sebaiknya. Saran digunakan untuk memberi usulan atau pendapat kepada orang lain. Saran biasanya disertai dengan kata sebaiknya atau hendaknya. Contoh, sebaiknya kamu mencuci tangan terlebih dahulu. Sebaiknya kamu membantu adik mengambil buku. Pasti kalian mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan kasih sayang orang tua di rumah, kan? Dapatkah kalian memberi contoh kewajiban dan hak tentang kasih sayang berdasarkan pengalamanmu di rumah? Berikut ini adalah hak-hak yang didapat Siti di rumah. Apa saja hak-hak yang didapat Siti? Hak-hak yang didapat Siti antara lain mendapat kasih sayang dari ayah ibu, mendapat perawatan ayah ibu, mendapat waktu bermain bersama ayah ibu, dapat bercerita kepada ayah ibu, mendapat perhatian ayah ibu saat belajar, serta mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Lalu, dari hak-hak yang didapat Siti, dapatkah kalian menuliskan saran yang menunjukkan kewajiban? Misalnya, jika hak Siti mendapat kasih sayang dari ayah ibu, sarannya sayangilah ayah ibumu. Bagaimana dengan hak Siti mendapat perawatan ayah ibu? Apa saran yang tepat yang menunjukkan kewajiban? Menurut Bu Evi, saran yang tepat adalah manfaatkan waktu bermain sesuai dengan durasi yang sudah diperbolehkan ayah dan ibu. Jika hak Siti adalah mendapat waktu bermain bersama ayah ibu, sarannya adalah manfaatkanlah waktu bermain sesuai dengan durasi yang sudah diperbolehkan ayah dan ibu. Jika hak Siti dapat bercerita kepada ayah ibu, sarannya adalah berceritalah yang jujur kepada ayah dan ibu. Jika hak Siti mendapat perhatian ayah ibu saat belajar, sarannya adalah sebaiknya belajarlah yang rajin dan suka membantu orang tua. Jika hak Siti mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan, sarannya adalah selalu berterima kasihlah kepada ayah dan ibu. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah dan berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Di sini kalian akan berlatih menentukan dua bilangan cacah yang hasil jumlahnya sudah diketahui. Misalnya, jika jumlah hari belajar Siti 100, berapa kemungkinan banyaknya hari Siti belajar sendiri dan belajar ditemani orang tuanya? Maka jawabannya boleh seperti ini. Misalnya, 80 hari belajar sendiri ditambah 20 hari belajar ditemani orang tua, atau 60 hari belajar sendiri
ditambah 40 hari belajar ditemani orang tua. Kita kembali ke persoalan tadi ya, tentang berapa hari Siti belajar di sekolah dan berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya jika dalam 1 tahun ada 365 hari. Silakan buat 5 kemungkinan. Contohnya, jumlah hari belajar 365 hari. Hari belajar di sekolah 250 ditambah hari belajar di rumah 115. Nah, 250 ditambah 115 kan sama dengan 365. Coba kalian buat kemungkinan bentuk penjumlahan yang lain ya, yang hasilnya 365 hari. Amati kembali cerita tentang hari belajar Siti ya. Tentukanlah jumlah hari belajar yang berbeda. Lalu tentukan banyak hari belajar Siti di sekolah dan di rumah. Kalian dapat berkreasi dengan bilangan pilihan kalian sendiri dan tuliskan pada bukumu. Misalnya, jumlah hari belajar 200, hari belajar di sekolah 130. Hari belajar di rumah 70. Kamu tentu sangat senang mendapatkan perhatian dari orang tua. Kamu dapat menyampaikan rasa sayangmu dengan menyanyi. Tahukah kamu lagu Jika Ibuku Tua Nanti? Amati liriknya, cobalah nyanyikan sesuai kreasimu. Ikuti perlahan-lahan ya dengan irama yang benar. Jika ibuku tua nanti, beruban berambut putih, akan ku jaga ibuku agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti, berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Jika ibuku tua nanti, beruban berambut putih, akan ku jaga ibuku agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti, berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Demikianlah
pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.